Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, luar biasa ya, semangat semuanya ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, izin saya untuk mengecek kira-kira ini semuanya berangkat atau ada yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Berapa? Tiga orang, cewek semua ya? Yang cowok kemarin masih belum udah berangkat sekarang ya? Enggak. Yang cewek semua ya, 3 orang, kenapa? Sakit? Semuanya sakit 3 orang? Oke. Jadi mungkin kita bisa berdoa dulu. Mas Faris silakan dibuka. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk, izinkan saya untuk kita bersepakat bersama ya, supaya untuk penggunaan handphone atau penggunaan yang lain bisa digunakan dengan yang bermanfaat, misalnya untuk mencari sumber atau mungkin referensi pembelajaran yang akan kita mulai. Oke? Oke. Jadi kita akan melanjutkan kembali mengenai kemarin teks geografi. Kira-kira masih ingat nggak kita belajar kemarin belajar apa? Teks geografi, tapi tentang apa? Ide pokok sama. Kalau ide pokok itu kan ada lagi yang ide pokok deduktif. Itu letaknya di mana? Di awal. Ya, deduktif. Ini semuanya sudah masuk ya? Nah, jadi kita langsung saja, silakan bisa bentuk kelompok sesuai yang kelompok kemarin ya. Jadi kan sesuai kesepakatan kemarin kita hari ini mau melanjutkan tugas kemarin yang belum bisa terselesaikan ya waktunya ya. Silakan bisa bentuk kelompok masing-masing. Kita sebelum langsung pengerjaan atau proses pengerjaan, kita coba simak dulu apa video yang akan kita analisis melalui soal-soal. Coba kita dulu ya. Saya Joko Widodo, ini adalah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. Saya berasal dari keluarga biasa. Rumah sederhana yang mampu bayar hingga kami semua. Bapak juga untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Dulu sangat gigih membantu bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang bapak untuk membantu ikan, bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering bisa memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu
untuk terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal mandiri saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Muncul sebelum saya sempat berlari, terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan pengen jajan." Oke, Suatu hari kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Telah menjadi supir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar, meneruskan usaha bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah dan saya sudah menjadi musik cerdas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, dan Roses. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Api, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci juga saya naik. Menginjak masa lulusan Kerinci di dekat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia adalah adik saya yang sering main ke rumah. Lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berarti ongkos sapi ringan di hati. Saya naik bus Gunung Sesak, Bulan Jogja Solo bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang tunduk. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran
sudah dikirim tapi tidak dibayar, lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman berusaha. Dengan semangat, kaget dan berkembang saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Perancis bernama Rajan. Dia yang memberi sebutan Jokowi ke saya untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko lainnya yang banyak dikenal. Sejak saat itu orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang utuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Oke ya, untuk videonya kalian tidak boleh jadi atau yang mau pakai filenya boleh ini ada filenya, nanti kalian bisa transfer file lewat ini HP atau mau buka YouTube sendiri boleh lagi apa nih gue jadi share kan sama ini sama sekalian. Nanti kalau misalkan jadi coba dengarkan, kalian coba buat atau jawab soal-soal ini setelah menonton video. Lalu setelah itu kalian coba buat hasil dari pengerjaan kalian, jawaban kalian di lewat HP. Habis itu kalian jawab soal-soalnya dan dalam jawabannya itu dalam bentuk sesuai dengan gaya belajar. Jadi misalnya kalian gaya belajarnya visual, kalian bisa buat infografis. Dan untuk auditori kalian bisa membuat dengan rekaman atau MP3 ya, mungkin filenya MP3 atau mungkin recording. Dan untuk yang terakhir kinesthetic kalian bisa buat PPT atau PowerPoint, paham ya? Jadi nanti pengumpulannya nanti di Google Drive. Kayaknya saya sudah ngirim di bawah sih, coba di share di grup Rimba. Iya bawah sini share ya. Dan nanti pengumpulannya di Google Drive. Habis itu udah deh pulang. Ini kan 1 jam dari Jumat, setengah jam 2 kan, sama jadinya 25 menit kan. Sampai Jumat khusus. Ya. Udah silakan bisa dimulai sekarang. Jadi untuk tadi ada yang tanya tadi apa soalnya itu sekalian ditulis atau langsung jawaban. Nah jadi kalian buat yang di atas soalnya tetap ditulis, lalu di bawahnya langsung jawabannya. Ini contoh infografis ya, kalian bisa buat seperti ini. Nah untuk PPT juga sama, jadi nanti di atas soalnya, di bawahnya apa jawabannya juga. Apa? Kalau recording berarti tanya ini fotografi, jadi yang dimasalahkan
di jam kedua, tapi ini kan jam ketiga kan? Ya, kalau misalkan masih keberatan, saya kasih waktu sampai di jam terakhir. Tapi tetap diprioritaskan di jam 2 ini terakhir dikumpulin. Oke? Tapi ya sudah gitu ya. Iya, yang penting cellphone-nya. Oh iya. Jadi ini salah satu jawaban yang menurut saya benar ya, tapi masing-masing ada poinnya sendiri kok. Saat kalian punya jawaban sendiri boleh, tapi masing-masing mempunyai poinnya sendiri. Nah ini ada yang pertama, siapa orang yang menginspirasi Jokowi semasa sekolah. Tadi kan diceritakan meskipun yang paling menonjol adalah ayahnya, tapi sesuai dengan ceritanya itu kan sebenarnya dua-duanya masuk kan, orang tuanya, bapak sama ibunya hidup susah, ya kan? Iya. Hidup susah karena mereka hidup susah, jadi karena ayahnya juga tukang kayu, akhirnya Jokowi meniru dengan ayahnya. Tapi kalau ibunya itu, ibunya apa ya tadi ya? Ya jadi orang tua Jokowi itu karena mereka meyakinkan Jokowi bahwa sekolah kan mampu mengubah hidupnya. Jadi dengan itu perjuangan apa ini meledak di mana? Naflian membuat. Ya jadi kalau yang ini tipe ini coba dibenerin atau mau kayak gini nggak apa-apa, tapi tetap ada poinnya. Nah, yang kedua, di mana Jokowi bekerja setelah lulus kuliah? Jokowi di Aceh ya, perusahaan kertas. Lalu beliau mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan yang unggul. Oke, jadi untuk ejaan, saya juga ada poin tersendiri untuk penilaian. Saya harap kalian bisa gunakan pengejaan yang baik ya. Ini kan termasuk salah juga untuk pengejaan. Ini kan apa pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Jadi untuk pengejaan itu harus benar dan dan baik. Contohnya penggunaan YG itu apa? Yang sayang atau yang biasa? Yang Oke, YG itu yang benar gak kalau misalnya yang disingkat sama YG? Ya kan? Jadi usahakan penggunaan YG-nya itu yang bagus ya, yang benar, oke? Ya. Selanjutnya untuk kesalahan di Oke, kiranya mungkin sudah cukup ya untuk review yang tadi ini. Kira-kira tadi saya akan lihat sendiri di Google Drive. Kalian bisa kumpulkan. Dan untuk waktunya saya beri waktu sampai jam terakhir atau bisa masih belum cukup. Besok libur ya. Ya, kiranya kalau sudah dikumpulin waktunya usahakan minggu depan sudah dikumpulin semuanya. Oke? Oke? Baik, silakan bisa ke tempat duduk masing-masing. Kopi, kira-kira itu koknya apa?
Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Atau mau saya sebut namanya? Sebut. Coba kira-kira itu pokoknya dari biografi Jokowi itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Oke, silakan. Iya. Tidak ada Jokowi sekarang jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Terus berjuang untuk mewujudkan mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Jadi untuk itu pokoknya mengenai tadi seperti motivasi ya Bu ya. Seperti motivasi Jokowi kepada kita semuanya sebagai pelajar atau mungkin sebagai generasi baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa mendatang. Oke? Jadi tadi kan juga dijelasin juga kan mengenai riwayat-riwayatnya semuanya itu dipaparkan semuanya kan? Ya? Oke. Jadi sebelum kita akhiri, saya ingin untuk meminta kalian untuk merefleksi kembali seperti kemarin ya. Kalian bisa tulis di sticky note ini dan nanti kalian ditempelin di sini. Nggak apa-apa kan? Nah ini juga untuk refleksi pembelajaran saya. Hari ini saya merupakan pembelajaran terakhir dan mungkin nanti saya akan kembalikan ke Pak Ivan. Jadi minggu depan atau minggu depannya lagi libur kan? Ya, jadi nanti kembali ke Pak Ivan lagi lah Pak Ivan. Jadi kalian boleh untuk mengkritik pembelajaran apa selama saya pembelajaran berlangsung. Kalian boleh mengkritik atau memberi saran. Oke? Ini saya bagikan ya satu-satu ya. Nama sama nomor absen. Kalau namanya nggak mau nomor absen aja. Soalnya maunya nomor absen. Oh. Kalau itu bisa langsung ditempelin. Yang kita ini kan namanya sudah terima kasih sudah dimasukkan.
Sudah semua? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Kelas 10 April 2 ya. Akhirnya kita berpisah. Jadi saya harap semoga saya bisa memberikan pengalaman baik atau buruk, tapi saya harap pengalaman baik sih. Jadi meskipun saya mungkin kurang menarik ya dalam pembelajarannya dan tidak banyak ilmu yang saya sampaikan kepada kalian, atau ya pengalaman saya juga masih kurang ya. Saya juga sama-sama belajar seperti kalian. Bedanya saya belajar di tingkat yang berbeda sama kalian. Oke? Saya harap kalian bisa menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, dan bisa masuk surga insyaallah. Tapi yang pasti kita masih bisa bertemu sih di tayangan di akhirat nanti Oke? Sebelumnya saya terima kasih banyak, pokoknya yang terbaik untuk April 2 ya. Saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bisa diakhiri dengan doa. Mas Fari silakan. Bersiap, berdoa dimulai.